Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19-26. Demikian. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema renungan pada hari ini adalah menjadi saksi kabar baik. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 11 ayat 21. Apabila kita menduga bahwa Injil pada masa gereja mula-mula diberitakan dalam keadaan yang mudah, maka kita telah salah menduga. Perikop hari ini memperlihatkan bahwa mereka yang memberitakan Injil sampai ke daerah-daerah di luar Yudea adalah orang-orang yang tersebar karena penganiayaan. Kisah 11 ayat 19. Mereka adalah para pelarian dan pencari suaka yang pergi mencari perlindungan, dan di tengah perjalanan mereka memberitakan Injil. Hanya kuasa Tuhanlah yang membuat mereka mampu bersaksi, dan kesaksiannya membuat orang-orang menjadi percaya. Sejak zaman gereja mula-mula, kehidupan para pengikut Kristus tidak pernah mudah. Sebab dunia tempat kita diutus memberitakan kabar baik adalah dunia yang penuh dengan kejahatan dan kebencian. Namun bukanlah tempat seperti itulah yang justru paling membutuhkan kabar baik. Selain itu kita tidak perlu takut, karena Tuhan yang mengutus kita juga bersama-sama dengan kita dalam memberitakan Injil. Tugas utama kita pertama-tama bukanlah mengubah dunia ini, melainkan membuat orang-orang menjadi percaya pada kabar baik. Dengan makin banyak orang yang percaya, dunia akan berubah menjadi lebih baik sebagai implikasinya. Melalui kisah ini kita belajar bahwa tugas kesaksian adalah tugas yang sangat penting. Kita perlu bersaksi, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita, agar makin banyak orang menjadi percaya pada kabar baik itu. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, saat ini ya Bapa, kami bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Mohon belas kasih Bapa bagi kami, khususnya bagi setiap keluarga di dalam berbagai macam pergumulan yang dihadapi saat ini. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul untuk masalah ekonomi, masalah pekerjaan, karir, pendidikan anak-anak, hubungan antar anggota keluarga,
Kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang menantikan hadirnya buah hati di dalam keluarga mereka, maupun yang sedang membina keluarga baru. Apapun ya Tuhan yang menjadi keinginan, harapan, cita-cita mereka yang seturut dengan kehendak Tuhan, kiranya Tuhan boleh kabulkan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan dengan sakit penyakit yang dideritanya, yang harus menjalani isoman, ataupun yang harus dengan sabar menjalani terapi. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan kekuatan, baik melalui obat-obatan yang dikonsumsi ataupun melalui makanan minuman yang dikonsumsinya, sehingga kiranya Tuhan memberikan pemulihan dan mereka dapat semakin merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon supaya gereja yang kami pijak ini serta gereja lain dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa baru yang bisa beribadah bersama kami. Kami mohon agar pelayanan-Mu dan semua jemaat-Mu senantiasa Kau berikan kekuatan untuk terus memberikan pelayanan terbaik untuk-Mu. Doakan perkembangan program misi gereja supaya lebih kreatif dalam mencari celah-celah yang bisa dipakai untuk memasukkan kabar baik bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Doakan rencana tahun dan kegiatan misi yang telah disusun di awal tahun 2022 agar bisa benar-benar terlaksana dan banyak jiwa baru yang dimenangkan bisa ikut bersama-sama beribadah. Dan kita berdoa untuk setiap sarana yang dipakai guna menyalurkan bahan doa dan berita misi kepada para jemaat, baik secara langsung atau tidak yang berkenaan dengan ibadah. Kembali kami mau menaikkan pokok doa kami ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sehingga kegiatan arus mudik maupun arus balik pada saat sepanjang libur Lebaran kemarin boleh berjalan dengan lancar. Kami bersyukur Tuhan untuk hal tersebut. Kami terus mau berdoa bagi pemerintah kami dalam upaya melayani masyarakat. Kami berdoa biarlah Tuhan menganugerahkan kepada pemerintah kami hati yang terus mau melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa Tuhan agar tercipta keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Biarlah mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah boleh bekerja sama di dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk percepatan program vaksinasi booster. Biarlah Tuhan juga yang menolong agar masyarakat boleh sadar dan berpartisipasi aktif di dalam mensukseskan vaksinasi booster ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa peristiwa alam yang terjadi di bangsa kami, di kota kami Tangerang Tuhan, beberapa daerah mengalami banjir. Kami berdoa biarlah Tuhan menguatkan bagi setiap keluarga-keluarga yang terdampak oleh karena bencana alam. Biarlah Tuhan juga yang memberkati agar pemerintah daerah dapat mengupayakan yang terbaik supaya dapat meminimalisir terjadinya peristiwa alam yang lebih
buruk lagi. Kami terus menyerahkan Tuhan, bangsa kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.